Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, mengingat Ramadan tinggal beberapa hari lagi, kurang dari 20 hari lagi, maka kami putuskan bahwa dari hari ini sampai ke depannya kita akan membaca di channel ini, kita akan membaca kitab Kifayatul Akhyar, khusus kitab Siyam, yakni bab puasa, sampai insyaallah selesai untuk bekal kita masuk bulan Ramadan. Dan kami pun mengharapkan adanya interaksi dari penonton, baik yang menonton langsung dari channel ini atau melalui website Rumah Fikih, untuk bisa juga membaca kitab yang sama atau menulis apa yang memang diperlukan untuk ditulis dari poin-poin yang kita baca, atau juga menanyakan apa yang mesti dicanangkan dari apa yang sudah kita baca. Kita baca ya, Kitabus Siyami, kitab yang menjelaskan tentang puasa. Wa syaraitu wujubi shaumi thalathatu asya. Syarat wajib puasa itu ada 3 hal. Syarat wajibnya maksudnya adalah syarat-syarat yang kalau ada seseorang memenuhi syarat ini dia wajib berpuasa. Itu ada 3. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu. Islam, orang Islam. Wal bulugh, dia sudah dewasa, sudah baligh. Wal aqlu, dan dia juga berakal. Jadi kalau ada Islam tapi belum balik, walaupun berakal nggak wajib puasa. Ada orang berakal, dia sudah balik, udah junub, tapi dia bukan Islam, dia nggak wajib puasa. Ada orang Islam, dia balik, dia sudah dewasa, tapi gila, dia juga nggak wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa 3 ini, walaupun nanti ada tambahan. As-shaumu fil lughati, puasa secara bahasa, al-imsaku 'ani syai'i, yaitu menahan diri dari sesuatu. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Quran, inni nazartu lirrahmani shauma. Ini perkataan Sayyidah Maryam dalam surat Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani shauma, aku bernazar kepada Allah, shauma ai imsakan, yaitu menahan diri untuk tidak berkata. Jadi secara bahasa as-shaum itu imsak, puasa adalah menahan, tapi itu secara bahasa. Kalau secara istilah bukan cuma imsak doang, tapi imsak ada plus-plusnya, ada tambahannya. Wa huwa fi syar'i, dan puasa dalam pandangan syariat, imsakun makhsusun, dia adalah menahan maksus, yang sifatnya khusus, ada ikatannya, yaitu khusus. Jadi yang ditahan itu adalah bukan ucapan, tapi makan, minum, jima, dan hal lain yang membatalkan puasa. Dan juga menahannya ini biniyatin, dengan niat ibadah, bukan cuma asal nahan makan. Kalau orang nahan makan, orang diet juga nahan makan, kan gitu. Orang yang nggak mau kelihatan gemuk juga nahan makan, tapi niatnya bukan ibadah. Kalau imsak maksus, puasa imsak maksus itu maksudnya nahan makan minum sebagai bentuk ibadah ritual di bulan Ramadan. Min syakhsin maksus, dan itu terjadi dari orang yang khusus, maksudnya muslim aja, dan dia muslimnya harus yang mampu. Kalau dia perempuan, dia bukan orang haid, jadi orang tertentu. Orang kafir kalau mau ikut puasa nahan lapar minum boleh, silakan, mana gak dapat pahala kan ya. Kalau boleh mah boleh aja, badan dia terserah dia. Fi waktin maksus, waktunya juga khusus, yaitu di bulan Ramadan, dan itu terjadi min turu'il fajri, ketika terbit fajar, sampai guru biha, sampai terbenamnya subuh sampai maghrib. Bisyara itu dengan syarat-syarat tertentu, ada syaratnya gitu ya, dari mulai niat, kemudian nggak boleh macam-macam lah. Wa thumma wujubu shaumi, kemudian wajibnya puasa. Kenapa kita wajib puasa? Sabitun, itu sudah ditetapkan, bil kitabi, dalam Al-Quran udah ada, was sunnah, hadis Nabi banyak, wa ijma'il ummah, dan juga kesepakatan konsensus seluruh ulama sejagat raya. Jadi nggak ada satupun orang muslim yang nggak tahu kalau puasa wajib, karena itu sudah merupakan ijma'. Bahkan non muslim pun tahu kalau yang namanya puasa Ramadan itu wajib.
Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, siapa yang menyaksikan bulan tersebut di antara kalian maka dia wajib berpuasa. Maksudnya dia berada pada bulan tersebut maka dia wajib berpuasa. Wa fil hadits sahih, dan dalam hadis yang sahih ada hadis bunyal islamu ala khamsin, Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Wa dzukira shaumu Ramadan, dan di dalam 5 perkara itu disebutkan puasa Ramadan. Wan aqadal ijma'u ala wujubihi, dan seluruh ulama sudah sepakat bahwa yang namanya puasa itu wajib. Tsumma wujubuhu yata'allaq, akan tetapi kewajiban puasa yata'allaq itu berkaitan bil muslimil baligil aqil, dengan kepada muslim yang balik, yang berakal, al qadir, yang mampu. Maksudnya mampu itu ya dia bisa nahan lapar minum dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau ada yang bisa nahan minum dari subuh tapi jam 7 dia nggak kuat ngopi, ya berarti dia nggak qadir tuh, orang tua kayak gitu misalnya. Fala yajibu 'alal kafiril asli, maka tidak wajib puasa itu kepada orang kafir asli yang dari lahir udah kafir. maksudnya emang dari lahir tinggal di komunitas non muslim sehingga dia nggak tahu kewajiban puasa. Li'annahu la yasihhu minhu, karena emang nggak sah ibadah dari orang non muslim. Idz laisa huwa min ahli ibadah, karena memang orang non muslim bukan bagian orang yang bisa untuk beribadah. Jadi ibadah yang dilakukan, jadi kalau ada orang non muslim ikut beribadah sama seperti muslim, sholat dia sholat, sedekah dia sedekah, dia zakat dia zakat, orang muslim puasa dia ikut puasa, ya jadi ibadahnya, tapi ibadahnya tidak terhitung sebagai ibadah yang mendapatkan pahala karena dia min ahli kufur. Jadi kalau mau diterima ibadahnya syahadat dulu. Wakadha, dan begitu juga la yajib ala sabi, tidak wajib puasa ala sabi atas anak-anak, wal majnuni, orang gila. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalama, ini sebenarnya rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat itu pencatatan amal, maksudnya enggak terhitung, an thalathatin, dari 3 orang, minhumus sabi, yaitu anak pertama anak kecil, wal majnun orang gila, wan naim, dan juga orang tidur sampai dia bangun. Wa amma man la yakdir ala shaumi aslan, dan bagi orang yang benar-benar enggak bisa berpuasa sama sekali enggak bisa, atau orang lausoma la adarra bihi dararan ghairu muhtamalin, atau kalaupun dia paksain puasa la adar bihi, itu akan membahayakan dirinya, dararan, bahaya, ghairu muhtamal, bahaya yang tidak mungkin bisa ditanggung, berat, likibarin, karena sebab umur yang udah tua, au maradin, atau sakit, la yurja buruhu, yang tidak bisa sembuh, ini sakitnya menaun gitu, susah sembuhnya. Fala yajib alaihi shaum, maka tidak wajib atas dia berpuasa. Naam, ya yalzamuhu an kulli yaumin muddun, akan tetapi karena dia nggak wajib puasa, yalzamuhu an kulli yaumin muddun, dia wajib ngasih makan mud. 1 mud itu 1 ropan tangan orang dewasa normal. Kalau kata almarhum Dr. Wahab Az-Zuhairi, 1 mud itu sama seperti 0,68 liter. Min ta'amin, dari makanan pokok. Kalau kita makanan pokoknya nasi, beras gitu. Fil asah, menurut pendapat yang sahih. In kana musiron, kalau emang dia orang yang mampu. Dia nggak mampu nih, udah tua, tapi duitnya ada buat bayar fidyah 1 mud, ya bayar. Falau kana musiran, tapi kalau dia orang yang nggak mampu, fahina idzin, maka ketika itu jadi ketika itu dia nggak mampu, summa aisar, tapi nanti di kemudian hari, jadi pas lagi Ramadan dia bukan orang mampu, dia nggak bisa tuh bayar fidyah, tapi kemudian hari Ramadan udah lewat sekian tahun, summa aisar, dia diberi ke rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah lewat sekian tahun dia baru punya duit setelah sekian tahun Ramadan yang dia tinggal, fahal yazamuhu minhu, apakah dia tetap wajib bayar fidyah? Fihi qaulani, ini pendapat, ada 2 pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ka kafaratil jima, seperti kafaratnya jima, idza kana musiran, kalau dia
mu'sir tuh susah, tsumma aisar, kemudian dia mampu. Jadi kayak kafaratul jima yang kalau dia nggak mampu dia dimaafkan, tapi ketika dia mampu dia ganti itu apa yang menjadi tanggungannya atas sebab meninggalkannya puasa Ramadan. Wallahu alam. Sampai sini bacaan kita. Insyaallah kita lanjut dari faraidus shaum. Wallahu alam. Lupa pemirsa, kita akan siarkan apa yang kita baca ini di channel YouTube saya Ahmad Zarkasi, dan juga Instagram Ahmad Zarkasi, dan juga website Rumah Fikih Indonesia. Jadi bagi teman yang ingin mensyiarkan ini, saya sangat mengapresiasi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.